Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Azizi atau biasa dipanggil dengan Aldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tinjauan pustaka saya yang berjudul Peningkatan Kinerja Panel Surya dan Penggunaannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Saya yakin kalian sudah menyadari mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Dewasa ini, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin meningkat. Salah satu penyebab permasalahan lingkungan ini adalah menggunakan energi berbahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil memiliki dampak negatif terhadap lingkungan kita. Yang pertama, penggunaan ini dapat menyebabkan pencemaran udara yang dapat mematikan. Lalu, bahan bakar fosil dapat mencemari air dan dapat merusak tanah. Penggunaan bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan terjadinya pengasaman laut. Untuk mengurangi penggunaan energi berbahan bakar fosil ini, menggunakan energi terbarukan dapat menjadi solusinya. Energi terbarukan atau renewable energy adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Salah satu sumber energi terbarukan yang sering digunakan adalah energi surya. Energi surya bersumber dari sinar matahari. Untuk mengkonversi energi surya menjadi energi listrik, dibutuhkan suatu alat, yaitu panel surya atau photovoltaic panel. Panel surya atau photovoltaic panel adalah alat yang berfungsi menyerap sinar matahari yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Kali ini, topik utama yang akan kita bahas adalah pertama, cara meningkatkan kinerja panel surya atau photovoltaic panel. Lalu yang kedua adalah kegunaan panel surya atau photovoltaic panel dalam kehidupan sehari-hari. Ke pembahasan pertama, cara meningkatkan kinerja panel surya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan panel hybrid thermal photovoltaic. Apa sih panel hybrid thermal photovoltaic itu? Panel hybrid thermal photovoltaic atau disingkat PVT menggabungkan fungsi photovoltaic panel PV dan thermal collector menjadi satu perangkat yang disebut photovoltaic thermal panel atau PVT tadi. Nah, pada alat ini, sinar matahari dikonversi menjadi listrik dan panas secara bersamaan. Lalu bagaimana dengan kinerjanya? Tenaga panas yang dihasilkan oleh PVT sebagai sistem kombinasi memang lebih rendah dari sebagai sistem pengumpul panas biasa atau thermal collector. Hal ini karena sebagian radiasi panas diserap oleh panel PV sebelum mencapai permukaan thermal collector. Namun, tenaga listrik yang dihasilkan oleh PVT sebagai sistem kombinasi justru lebih besar dari sebagai PV biasa. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut. PVT ditunjukkan oleh grafik berwarna biru, sedangkan pada PV biasa ditunjukkan oleh grafik berwarna merah. Di sini dapat dilihat bahwa PVT dapat menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar. Hal ini karena pada PV biasa, panas yang dihasilkan dibuang eh, dan dipancarkan ke lingkungan sekitar. Namun, dengan PVT, panas tersebut dapat disimpan dan digunakan. Serta, di waktu yang samaan, modul fotovoltaik tadi didinginkan sehingga meningkatkan efisiensinya, yang dimana efisiensi tersebut menurun mengikuti naiknya suhu. Lalu, cara yang kedua adalah dengan solar forecasting menggunakan penggambaran citra satelit. Mengapa hal ini penting? Perubahan dan ketidakpastian radiasi matahari menghambat penghasilan tenaga listrik oleh solar panel. Forecasting yang akurat diperlukan untuk mengurangi biaya tambahan dan juga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas tenaga listrik yang dihasilkan. Mengapa menggunakan satelit? Satelit dapat mengambil gambar keadaan awan dengan jangkauan yang luas dari titik observasi. Nah, untuk mengambil data informasi dari gambar yang diambil satelit, metode yang paling sesuai adalah CNN atau Computational Neural Network yang dimodifikasi karena CNN dapat mengambil data dengan lebih akurat dibanding metode tradisional. Penggunaan satelit dan CNN ini dapat diaplikasikan untuk peramalan atau forecasting tenaga PV yang terdistribusi maupun terkumpul, di mana hal ini penting untuk manajemen energi dan pengaturan ekonomi di dalam jaringan cerdas atau smart grid. Lalu cara yang ketiga adalah dengan mengurangi efek dari pergerakan awan. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap perubahan efisiensi dari solar panel atau panel surya.
Awan dapat menutupi sinar matahari ke panel surya dan menciptakan partial shading. Partial shading adalah salah satu masalah yang mengurangi efisiensi dari panel surya. Ketika kondisi partial shading, beberapa panel PV akan ternaungi dan sisanya akan tersinari penuh. Saat itu, tidak hanya daya dari panel yang ternaungi berkurang, tetapi juga yang tersinari ikut terkena efeknya. Cara untuk mengurangi efek dari pergerakan awan ini salah satunya adalah dengan menggunakan pola puzzle Tontong 5x5. Pola puzzle ini mengisi angka dengan 1 sampai 5 tanpa mengulang baris dan kolom. Pola puzzle yang digunakan untuk mengurangi efek dari pergerakan awan ini dapat dilihat seperti pada gambar. Pengaturan posisi panel seperti gambar memungkinkan distribusi bayangan ke baris lain yang dapat meminimalkan ketidaksesuaian arus dalam baris sehingga meningkatkan keluarannya daya. Lalu ke pembahasan kita yang berikutnya, kegunaan panel surya atau photovoltaic panel dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan yang pertama adalah untuk rumah net zero energy atau NZE. Apa itu NZE? Pada rumah NZE, panel energi yang digunakan di dalam rumah dalam penggunaannya dalam sehari-hari kurang dari atau sama dengan jumlah energi terbarukan yang dihasilkan. Untuk itu, panel surya digunakan oleh rumah NZE untuk mengimbangi penggunaan energi di dalam rumah. Untuk mensimulasikan ukuran panel surya yang diperlukan, co-simulation framework yang disebut INSPIRE-D digunakan. INSPIRE-D adalah co-simulation framework yang dapat memodelkan penggunaan energi dan pembangkitan listrik tenaga surya secara langsung dan mensimulasikannya. Dengan framework ini dapat diprediksi penggunaan konsumsi listrik dan pembangkitan listrik di daerah tertentu. Lalu kegunaan yang kedua adalah untuk pengembangan kendaraan listrik. Penggunaan panel surya pada kendaraan contohnya adalah pada SEV atau Solar Electric Vehicle. Pada SEV, dilakukan pengintegrasian film sel PV tipis yang fleksibel dan murah pada baja panel badan mobil yang menghadap ke atas sebagai panel surya terintegrasi pada mobil. Sehingga SEV dapat mengisi daya mobil dengan mengubah sinar matahari tadi menjadi listrik, lalu menyimpannya di baterai. Apa saja manfaat SEV? Yang pertama adalah untuk lingkungan, SEV mengurangi emisi terkait listrik karena penggantiannya jaringan pengisian listrik mobil dengan pengisian mobil yang terintegrasi di bawaan mobil yang bertenaga surya tadi. SEV juga berbiaya rendah sehingga memiliki potensi untuk menggerakkan perubahan besar ke tenaga surya dalam skala distribusi pemilik mobil pribadi. Pada presentasi kali ini, kita sudah membahas pertama mengenai cara untuk meningkatkan kinerja panel surya adalah dengan menggunakan panel hybrid thermal photovoltaic, solar forecasting menggunakan satelit dan CNN, serta mengurangi efek pergerakan awan. Kita juga telah membahas mengenai panel surya dapat dimanfaatkan untuk rumah NCE dan pengembangan kendaraan listrik, sehingga dapat disimpulkan bahwa panel surya memiliki potensi penggunaan yang tinggi dan perlu dikembangkan agar lebih efisien. Dengan mengembangkan dan menggunakan panel surya, kita ikut berupaya mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar kita. Terima Sekian dari saya. Jika terdapat saran dan pertanyaan, dapat dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.